Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah untuk kita semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 3 lilin Advent telah menyala. Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus segera datang. Mari kita song-song kedatangannya dengan sukacita. Nyanyikanlah nyanyian pujian untuk kemuliaan namanya. Kiranya dia yang akan datang berkenan bertahta di atas puji-pujian kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan nyanyian NKB 1 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Hai Kristen nyanyilah. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah Minggu Advent ketiga ini. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Saudara, silakan duduk.
Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini, diambil dari Yesaya 40 ayat 3 dan 10, demikian bunyinya. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan. Kita sambut dengan pujian, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Sidang jemaat, mari kita bersama-sama menaikkan Mazmur Minggu kita dengan bersaut-sautan yang terambil dari Mazmur 85 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu. Telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami. Dan tiadakanlah Untuk selamanyakah engkau murka atas kami? Dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Demikian pembacaan Mazmur Minggu kita. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita mengaku dosa dan mohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan.
atas berkat dan pertolongan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami dari hari Sabtu sampai Minggu pagi ini. Tuhan sungguh-sungguh telah menyayangi kami dan memelihara kami. Terlebih pada hari ini Tuhan telah menuntun kami dari rumah kami masing-masing untuk datang memuji-muji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami sadar ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, dosa yang kami lakukan lewat pikiran-pikiran kami, perkataan-perkataan kami, dan juga lewat perbuatan-perbuatan kami. Dan dosa itu telah memisahkan kami dari Tuhan dan juga telah membuat hubungan kami tidak harmonis dengan sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami dan sucikanlah kami dari semua dosa dan pelanggaran kami, sehingga ibadah kami pada pagi ini menjadi suatu persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, berita anugerah saya bacakan dari 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan bahwa berita anugerah yang kita terima saat ini telah berlaku dan menyelamatkan bagi orang percaya di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sahutan jemaat. Karena Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kita, saya undang saudara bangkit berdiri. Terimalah petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kita sambut firman ini dengan pujian, nyanyikan lagi bagiku. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Pujian yang baru kami naikkan ya Tuhan, mengingatkan bahwa sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah mengajarkan kami untuk berlaku setia
di dalam kehidupan kami menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Dan saat ini dengan penuh sukacita kami mempersiapkan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami untuk menerima firman kehidupan itu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Begitu sedikit sekali artinya, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara, sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Maranatha. Shalom saudara. Apa kabar saudara pagi ini? Hujan-hujan enak gak? Ya sedikit mungkin repot ya. Yang kedua sudah agak tenang, tapi ibadah yang jam 6 itu ya. Dia mesti bangun jam 5, hujan lebat, tapi masih bisa datang. Saya menyambut saudara semua dalam ibadah ini, baik yang hadir dalam ibadah jam kedua, maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing atau dari manapun khotbah ini atau ibadah ini bisa diikuti. Kiranya Tuhan Sang Raja Damai itu memberi sukacita dan kebahagiaan di hati kita semua. Saya mendapat catatan ada Gil Xavier Lin yang juga ikut ibadah, yang berasal dari Kupang. Apakah beliau ada? Silakan berdiri. Yang mana ini orang? Oh ya, selamat datang, selamat bergabung, selamat beribadah di rumah Tuhan ini. Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar 4 hal atau 4 tentang kebenaran firman Tuhan. Pertama, kayak murid, pertama, kedua, ketiga. Di sini dijelaskan oleh Rasul Paulus atau oleh penulis kitab Korintus ini sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ini berbicara tentang penghakiman dan sekaligus juga berbicara tentang hamba-hamba Allah. Apa senangnya saudara menjadi hamba Allah? Dan siapakah sebenarnya hamba Allah itu? Kok berani-berani menyebut diri sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan? Kayak keren banget atribut itu ya. Hamba Allah bukan profesi,
bukan pekerjaan. Tetapi hamba Allah itu adalah panggilan. Panggilan yang berasal dari Tuhan sendiri. Sebutan tentang hamba Allah itu bisa menuju kepada para nabi, para rasul, para murid-murid Yesus, para pendeta, para majelis, koster gereja, pemain organis, pemandu lagu, song leader, soundman, multimedia. Semua orang percaya, semua umat Tuhan, itu juga bisa disebut sebagai hamba Allah. Apa yang membedakan hamba manusia dengan hamba Allah? Kalau hamba manusia, ya katakanlah PRT, asisten rumah tangga lah, lebih keren bahasanya. Dia akan bekerja sesuai dengan kontrak, kalau ada kontrak. Paling tidak ada kontrak lah, ada perjanjian, ada percakapan. Anda bekerja di sini 8 jam sehari, Anda boleh tinggal di sini, sebulan gajinya sekian. Atau Anda boleh datang ke sini 1 hari kerja 2 jam saja, hanya sebagai cleaning service. Setelah itu Anda pulang, gajinya sebulan sekian. Jadi dia ditentukan oleh bosnya. Berapa lama dia bekerja dan berapa besar upah yang dia harus terima. Itu gambaran tentang asisten rumah tangga. Tetapi kepadanya tidak akan diberitahu rahasia. Rahasia apa yang ada di rumah itu, dia nggak akan dikasih tahu. Dia tidak akan dikasih tahu. Di rumah ini ada brankas 2. Yang satu isinya sertifikat, yang satunya emas. Ini kuncinya. Tidak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu besoknya udah hilang tuh. Pasti begitu. Ya, hamba Allah itu berbeda dengan hamba manusia itu. Setiap hamba Allah itu, apa yang dikatakan di sini ayat 1, kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi hamba Allah itu diberi rahasia Allah. Oleh karena itulah hamba-hamba Tuhan itu memiliki visi. Dia bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Dia bisa berpikir di mana orang lain tidak sempat memikirkannya. Dia beri tenaga dan kekuatan untuk mengerjakan di mana orang lain tidak mampu melakukan hal itu. Siapa yang mau dihujat, saudara? Dicaci maki, diomongin, dibully dan sebagainya. Itulah hamba Tuhan diantaranya. Benar yang dia lakukan, dia dapat pujian, tapi kalau selip sedikit udah dibantai setengah mati. Dia dibully, dihakimi, dicaci. Paulus menghadapi hal seperti itu. Tetapi dia tidak berdiri di atas itu. Dia menangkap message atau pesan yang lain tentang hamba Allah itu. Di mana kepada hamba Allah diberikan rahasia. Rahasia Allah. Apa rahasia Allah itu, saudara? Rahasia Allah itu adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang damai, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang membawa kebahagiaan. Shalom. Oleh karena itu seringkali kan kita mengatakan shalom, ya. Ialah kebahagiaan dari Tuhan ada pada saudara. Sukacita surgawi ada pada saudara. Peace be with you. Damai sejahtera Tuhan berserta saudara. Yang kedua, saudara, apalagi mereka ternyata dapat dipercayai. Itu ayat 2. Jadi hamba Allah itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu di dalam teori konseling, ya, dalam jabatan gerejawi pendeta itu ada sesuatu hal yang harus dirahasiakan. Istri, suami, anak-anak tidak boleh tahu, karena itu berkaitan dengan jabatan gerejawi. Sesuatu yang dipercayai oleh umat, tetapi sesuatu juga yang dipercayai oleh Tuhan. Tuhan percaya
kepada kita. Kemarin sore, saudara, saya kunjungan di salah satu warga jemaat kita di sini. Sudah 4 bulan nggak kelihatan. Beliau adalah seorang pensiunan pegawai negeri. Kalau dulu itu adalah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Pulang ke Bali dan dia mengelola hotel daripada familinya. Tapi 4 bulan terakhir tidak pernah kelihatan. Dan saya minta kepada Bu Aulin, Bu, coba lihat Bapak ini di mana. Udah lama nggak saya lihat. Dan biasa itu saya lakukan kalau misalnya ada warga jemaat yang nggak kelihatan. Makanya kalau saya khotbah begini saya lihat itu, walaupun jauh-jauh tuh kelihatan jambulnya. Kelihatan, jadi saya tahu, oh berarti hadir gitu. Akhirnya kita cari-cari, ketemu saudara. Ternyata beliau itu lagi mengalami gangguan kesehatan. Kita angkat puji-pujian, memberi penguatan, dan kita doa. Saudara tahu setelah doa, beliau bisik-bisik dengan ada satu orang di situ yang bersama-sama dengan beliau, yang berasal dari Jawa, yang dititipkan oleh keluarga besar untuk bisa mendampingi beliau. Ya. Tinggal di hotel, ya, lantai 3. Hotelnya itu berapa? 25 kamar. Habis itu bisik-bisik. Habis itu dikeluarkan kunci, saudara. Kunci berangkas atau kunci lemari atau kunci apalah. Habis itu keluar bawa amplop, tebal banget amplopnya. Habis itu diserahkan ke kami. Saya bilang, jangan Pak, kami ini berdoa ke sini. Dan Senin Bapak itu masuk rumah sakit di Sanglah. Bapak jauh lebih membutuhkan. Tenang Pak Pendeta, masih banyak, masih ada gitu. Apa yang saya mau katakan di sini saudara, dia mempercayai orang yang bersamanya itu memberikan kuncinya. Dan beliau pergi ke satu ruangan. Ya. Dalam diskusi kami pulang itu seperti itu berangkas atau lemari besar, kunci kemudian disitulah diambil. Orang yang dipercayai itu dia serahkan sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting. Itu poinnya. Jadi Tuhan mempercayai kita, Tuhan menyerahkan sesuatu yang teramat penting dalam pelayanan ini. Oleh karena itu kita harus bisa memegang rahasia ini, memegang kepercayaan yang Tuhan berikan. Jangan menggunakannya untuk abuse, untuk kesempatan menekan orang lain atau mencari keuntungan. Itu sama sekali tidak dibenarkan bagi hamba-hamba Tuhan. Pelayanan apapun yang kita lakukan, orang mungkin berpikir, wah enak ya jadi majelis ya, duduk manis, pakai stola, bajunya gonta-ganti. Ya kalau duduk begini memang enak. Tapi kalau mulai mikirkan pekerjaan Tuhan, meninggalkan anak, istri, pekerjaan, bertemu di sini, menyatukan pikiran, pendapat dan sebagainya, itu sangat tidak mudah, saudara. Itulah pengorbanan. Tetapi di hadapan Tuhan itu sangat mulia. Itu juga rahasia. Rahasianya apa? Ada kekuatan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan dalam hidup. Kalau nggak ada, kabur, saudara. Ngapain ngambil kerjaan yang kayak gini-gini? Dapat capeknya doang. Kalau orang-orang profesional, saudara, itu hitungannya pakai menit atau jam. Per jam dia di hire sekian. Kalau dia tinggalkan setengah hari, ya, misalnya rapat dari jam 7 sampai jam 11 malam, itu berapa jam? Itu tinggi sekali. Tetapi karena ada rahasia Allah, ada kepercayaan Allah, itu tidak pernah diperhitungkan. Oleh karena itu kita lihat, habis termin 1 dia mau lagi termin 2. Kalau diizinkan termin 3 pun mau. Kenapa demikian? Orang mungkin pikir, nggak bosan Pak jadi majelis atau jadi pelayan-pelayan Tuhan yang lain kok sudah termin kesekian masih mau. Ya pasti enggak. Karena apa? Ada rahasia Allah, ada kepercayaan dari yang maha tinggi.
dari Tuhan. Nah, kemudian yang berikut, saudara-saudara, ini poin yang paling sulit. Orang yang dipercayai, orang yang diberikan rahasia Tuhan, dia harus bisa menjaga dirinya. Dalam buah-buah roh itu adalah pengendalian diri, self control. Ini bagian yang paling susah. Yang enak itu apa? Kalau kita dipukul pipi kiri, kita hantam pipi kanan. Bila mana perlu, jidatnya juga kasih bonus. Pak, gitu jadi. Begitu kan yang enak kan? Jangan coba-coba you lawan gua. Belum tahu ini macan, misalnya begitu. Jangan bangunkan macan tidur. Tapi di dalam Tuhan enggak kayak gitu. Ya. Dia harus menjaga rahasia. Poin yang ketiga itu, dia tidak boleh menghakimi siapapun. Dia tidak boleh menilai orang lain menurut ukurannya sendiri. Dia tidak boleh membuli. Dia tidak boleh menyebarkan berita hoax, berita palsu yang meresahkan. Orang yang dipercayai dan dipilih oleh Tuhan itu adalah orang yang tidak menghakimi saudaranya. Tidak juga menjudge dirinya sendiri. Tidak menghakimi dirinya sendiri. Tetapi membiarkan penghakiman dan penilaian itu pada otoritas Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menilai kita. Hanya Tuhan yang berhak menguji kita, kesetiaan kita, dan keimanan kita. Orang lain sama saja, tidak punya hak untuk itu. Oleh karena itulah Paulus mengatakan di sini, jangan menghakimi sebelum waktunya. Karena Tuhan sendiri punya cara dan punya waktu tersendiri untuk melakukan hal itu. Satu kabar gembira untuk GKPB Bukit Doa, saudara. Dalam sidang sinode yang lalu, ada 2 saudara kita yang maju, yang dipercaya dan diutus dari sini untuk menjadi calon Badan Pemeriksa Perbendaharaan atau BPP GKPB. Itu keren banget, saudara, kalau bisa ada di situ. Karena saudara menjadi pembina dan pengawas bagi keuangan gereja, baik di jemaat-jemaat maupun di lembaga-lembaga. Orang-orang yang masuk ke situ adalah orang-orang yang dipercaya, saudara. Orang-orang yang memiliki kemampuan accounting dan juga manajerial yang bagus. Tapi waktu itu, saudara, suara belum memenuhi. Yang satu dapat 8, yang satu dapat 12 atau 13, kurang lebih seperti itu. Tapi itulah, Bukit Doa sudah berjuang memberi yang terbaik untuk gerejanya. Dalam proses perjalanan, ada yang karena kesibukan, karena banyaknya pekerjaan yang ada sehingga mundur dari salah satu anggota BPP. Masih ada suara di bawahnya, ditawarkan sesuai dengan peraturan, beliau tidak bersedia. Ada lagi di bawahnya, juga tidak bersedia, dan akhirnya ada di bawahnya. Itu Pak Nyoman Tri Arjan, bendahara kita. Kasih tepuk tangan dulu buat beliau. Di bawahnya ada lagi Pak Agus. Seandainya Pak Nyoman nggak ambil, ya Pak Agus masih ada. Tapi Pak Nyoman sudah ambil dan sudah didoakan kemarin dalam sidang MSL yang ke-7 menjadi anggota BPP GKPB. Waktu Tuhan, saudara. Waktu itu, saudara, kalau saudara ikut dalam kompetisi seperti itu, ada perasaan nggak nyaman, saudara. Ketika tidak terpilih, paling tidak terlalu seceria dari awal lah ketika kita datang. Pasti ada pertanyaan, kok suaranya segitu ya? Padahal banyak yang memberi dukungan. Waktu Tuhan. Tidak diharapkan lagi, tidak bermimpi dalam perjalanan dipilih. Jadi biarkan, saudara,
Tuhan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Mungkin dalam hal jodoh, dalam hal rezeki, dalam hal berbagai hal yang kita impikan, yang kita doakan, yang kita harapkan, belum terjadi seperti apa yang kita harapkan. Tunggu saudara, waktu Tuhan. Dia akan datang saudara. Tepat, tidak salah, tidak keliru. Dan itu akan sangat melegakan. Lebih enak saudara, naik tidak membuat orang terluka. Tetapi ketika turun juga berada di bawah, tidak membuat orang menjadi sombong. Poin yang terakhir saudara, ayat yang kelima. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. 3 hal yang terpenting dari ayat 5 ini. Yang pertama adalah ia akan menerangi, ya, karena Tuhan itu adalah sang terang, kemudian hakim yang adil. Tuhan akan memperlihatkan semua yang ditutupi selama ini. Ada orang yang begitu hebat, menyimpan rahasia. Sepanjang hidup, ketika di tempat tidur dan dia sudah tahu ajalnya akan tiba, baru dia bongkar rahasianya. Maafkan, ya, lo istrinya, maafkan papi. Kenapa? Papi ada simpanan seorang gadis, dan gadis itu sudah punya anak. Baru ngaku begitu. Loh, udah sekarang begini baru ngaku. Coba kalau dulu ngaku, sudah sakit, gergetan. Tapi ya harus tahan diri. Ini orang sudah mau meninggal. Kata dokter katanya sudah tidak lebih lagi dari beberapa minggu. Maafkan Bapak nak, minta ampun sama anaknya. Selama ini Bapak bilang kerja, ya nggak kerja, tapi selingkuh. Perangkat, pakaian necis, parfum harum, sudah biar senang orang ya. Kan ada yang senang wangi-wangi dia. Kirain kerja, tahu-taunya sama selingkuhan. Baru minta maaf. Ya masih syukur saudara. Ada yang seperti itu. Tetapi sampai ajalnya tiba dan meninggal, tidak mengakui apapun. Dan pada saat pengadilan diriwain ulang, dibuka kasetnya. Tuhan membuka yang tersembunyi dalam kegelapan. Oleh karena itu saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan, jangan simpan rahasia yang jelek terlalu banyak. Bila mana perlu, ya ditiadakan semuanya. Diakui. Pengakuan itu akan membawa pemulihan. Tetapi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, itu kan menjadi duri dalam daging. Selalu dalam ketakutan. Dan selalu di dalam kebohongan. Tuhan datang menyingkapkan apa yang tersembunyi dan apa yang dalam kegelapan. Yang terakhir dari ayat 5 ini, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara, hamba Allah itu kalau dia bisa menyimpan rahasia Allah, kalau dia bisa melakukan apa yang dipercayakan oleh Allah, kalau dia tidak menghakimi saudaranya, tidak bertindak lebih tinggi daripada yang lain, sekalipun mungkin dia melakukan lebih, tetapi tidak menonjolkan apa yang dia sudah lakukan, orang-orang seperti itu akan membawa atau akan menerima pujian dari Allah. Hai hambaku yang bekerja dengan setia, masuklah
ikut di dalam pesta yang diselenggarakan oleh Tuhan. Well done. Bagus banget. Baik banget pekerjaan. Jadi saudara, itulah kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan Sang Immanuel, Sang Mesias akan menyingkapkan segala perkara yang tersembunyi. Akan menuntun umatnya, hamba-hambanya untuk diberi kekuatan. Kalau bukan karena kekuatan yang dari Tuhan, mungkin orang tidak akan mau jadi pelayan Tuhan. Tetapi karena ada kekuatan Tuhan, ada penghiburan dari Roh Kudus, maka apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap berjalan. Dan akhirnya, mereka itulah yang akan menerima pujian dari Allah. Tentu semua kita rindu, saudara. Setiap orang pasti ingin mendapat pujian dari Allah, bukan? Oleh karena itu, marilah kita memegang rahasia Allah. Kehidupan yang kekal, sorga yang mulia, itulah tujuan kita. Ketika orang tidak mempercayai lagi tentang hal itu, orang mengatakan hidup itu hanya sekali, nikmatilah hidupmu, bekerjalah sekeras-kerasnya, dan nikmatilah semuanya. Alkitab tidak mengatakan demikian, saudara. Lalang di antara gandum itu memberikan simbol. Terang dan gelap itu masih selalu akan ada. Duka dan cita, duka, cita, suka dan duka, itu kan selalu masih ada dalam hidup. Oleh karena itu mari kita menjalani sambil kita menyambut, di mana lilin Advent sudah dinyalakan 3. Kita menunggu 1 lagi. Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Hitunglah kebaikan-kebaikan Tuhan. Kegagalan, kemalangan, skip saja, buang saja sudah. Sebab itu tidak mengenakan. Pasti ada yang baik. Pasti ada yang indah. Pasti ada yang mulia yang kita sudah terima selama ini. Itulah rahasia, saudara. Seseorang yang bisa menilai, yang bisa menghitung, yang bisa melihat karya Tuhan dalam hidupnya, itu merupakan rahasia. Dan itu merupakan kepercayaan dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersyukur karenanya, dan dengan bersuka cita terus membuka hati kita. Seperti intro itu tadi, lihatlah Rajamu datang dengan kekuatan. Persiapkanlah jalan baginya. Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita satu. Bapak, terima kasih untuk rahasia yang Tuhan boleh beri kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Atas kepercayaan dan atas tuntunan-Mu untuk tidak menghakimi orang lain menurut ukuran kami sendiri. Tetapi kami dipersiapkan untuk menerima puji-pujian yang berasal dari Tuhan. Reward atau upah yang Tuhan sediakan bagi kami, yang sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Aku percaya. Aku percaya Allah yang
untuk mendengarkan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada seluruh penata layan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Yang kedua, terima kasih kepada keluarga Neno Nikodemus Tapatap yang telah menyumbangkan bunga anggrek untuk altar dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Informasi di masa pemberlakuan PPKM. Bagi jemaat yang belum memiliki aplikasi Peduli Lindungi, dapat mendownload atau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Jemaat diwajibkan untuk melakukan scan QR Code melalui aplikasi Peduli Lindungi masing-masing jemaat dan yang telah disiapkan di pintu masuk gereja. Jemaat yang beribadah wajib mematuhi protokol kesehatan dan dalam keadaan sehat. Anak-anak sekolah minggu di bawah usia 13 tahun belum diperkenankan untuk hadir dalam ibadah umum, dan jemaat di atas 60 tahun jika dalam keadaan sehat diperkenankan untuk beribadah di gereja. Berikut informasi perayaan sukacita Natal sekolah minggu. Yang pertama, perayaan Natal sekolah minggu Duta Kristama GKPB akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 Desember 2021, pukul 16.00 WITA melalui Zoom meeting dengan ID 89462325247. Silakan Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak sekolah minggu di rumah untuk memandu mengikuti ibadah sekolah Natal, perayaan Natal GKPB. Yang kedua, perayaan Natal sekolah minggu GKPB Jemaat Bukit Doa dengan tema Jadilah Terang akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 17.00 WITA secara live streaming melalui Facebook atau YouTube GKPB Bukit Doa. Yayasan GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Sesuai hasil pemilihan dan keputusan rapat pleno lengkap Majelis Jemaat, pengurus kategorial, pengurus wilayah, pengurus lembaga di GKPB tanggal 1 Desember dan 6 Desember 2021 yang lalu adalah sebagai berikut. Nama yayasan adalah Yayasan Fajar Kasih Bukit Doa. Struktur yayasan: pembina pertama Pendeta Inengas Suama Enteha, kemudian Pendeta Paulina Jansri Dangga, dan ketiga Bapak Dr. Andos Iwayan Solo, tokoh masyarakat Kelurahan Benoa. Pengawas yang pertama Diaken Franco Raisi Tompul, kedua Ibu Dina Manu, dan yang ketiga Penetua Agustinus Tambunan. Pengurus: Ketua adalah Ibu Penginjil Emi Hartati, sebagai sekretaris Penetua Fernando Hutapea, dan bendahara Ibu Yanti Joyce Sanger. Ibadah perayaan Natal Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana akan dilaksanakan di Ruang Bukit Zaitun, lantai min 2 pada hari Kamis 16 Desember 2021 pukul 17.00 WITA. Mohon perhatian dari jemaat. Berikut pergantian antar waktu Badan Pengawasan Perbendaharaan GKPB. Menunjuk surat Majelis Sinode Harian GKPB nomor 944 tertanggal 04 November 2021 telah menunjuk dan mengangkat Bapak Diaken Inyoman Tri Arjana sebagai anggota Badan Pengawas Perbendaharaan GKPB periode 2020-2024. Pelantikan telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 yang lalu. Mohon doa dan dukungan dari warga jemaat.
agenda Natal 2021. Yang pertama yaitu Sabtu 18 Desember 2001 pukul 19 ada perayaan Natal Pemuda Pepe Krista Yase di ruang Bukit Zaitun lantai min 2. Kemudian hari Jumat 24 Desember ibadah dilaksanakan 3 kali, dimulai pukul 16.00, yang kedua pukul 18.00 dan yang ketiga pukul 20.00. Sabtu 25 Desember ibadah Natal diadakan 2 kali, yaitu pukul 8.00 dan 18.00 WITA. Agenda perayaan selengkapnya dapat Bapak dan Ibu baca di agenda yang telah dikirim melalui WhatsApp grup wilayah masing-masing. Laporan keuangan dan nota jemaat selengkapnya dapat dibaca sekalian di WhatsApp grup yang telah dikirimkan melalui masing-masing wilayah. Demikian warta jemaat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saya mau tambahkan satu lagi warta jemaat untuk kita semua. Kita bersyukur berada di Puja Mandala ini, di mana kerukunan, keharmonisan bisa dirasakan dan dijalin di sini. Nah, mulai tanggal 17 sampai tanggal 22, saudara kita di sebelah, di Buddha, akan melakukan meditasi dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam, sampai jam 9-10 malam. Oleh karena itu saya memberitahu kepada seluruh warga jemaat, khususnya anak-anak sekolah minggu dan remaja, apabila datang ke gereja, dan ini terkait juga dengan tanggal 17 di mana kita akan merayakan Natal kategorial sekolah minggu dan remaja, supaya tidak berlebihan bermainnya, teriak-teriak begitu sehingga mengganggu orang yang meditasi. Tapi kalau ibadah, puji-pujian, saya kira itu tidak akan saling mengganggu. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian dapat menjaga anak-anak apabila sudah selesai ibadah langsung diajak pulang. Ya, bermainlah di rumah atau di tempat lain, karena di sini ada orang sedang bermeditasi. Itu khusus untuk tanggal 17 dan 18 perayaan kategorial kita. Kami juga sudah menyurat dan menyampaikan agenda pelayanan kita. Beliau juga sudah memberitahu ini satu bentuk toleransi yang bagus. Jadi kita dapat melakukan pelayanan kita, perayaan kita dengan sukacita, tapi setelah itu langsung pulang, sehingga teman-teman atau saudara-saudara kita yang bermeditasi tidak terganggu. Kalau puji-pujian dan doa-doa yang naik saya kira sama. Tapi kalau keributan, cekakak-cekek yang ada itu mengganggu. Kita ini dekat sekali. Oleh karena itu mohon menjadi perhatian buat kita semua. Nah, saudara-saudara, dalam ibadah yang pertama tadi, kalau di liturgi itu di halaman 8, di situ ada saudara-saudara kita yang berulang tahun cukup banyak ya, dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Kemudian juga ada ulang tahun pernikahan dari tanggal 12 sampai 17. Kami sudah doakan tadi di pagi hari. Dan atas nama majelis serta pendeta kami mengucapkan selamat ulang tahun atas tambahan usia 1 tahun lagi untuk saudara-saudara yang sudah ada diwartakan di sini. Dan selamat ulang tahun pernikahan bagi saudara-saudara yang berulang tahun pernikahan juga dari tanggal 12 sampai 17. Kiranya kasih setia Tuhan dan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Kami juga mengucapkan selamat bagi saudara-saudara yang lain yang hadir di sini atau yang di rumah, yang juga berulang tahun dan ulang tahun pernikahan
Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Sekarang mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kekuatan Tuhan telah menuntun kami dari Januari sampai di penghujung tahun ini. Kami sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Dan sebentar lagi kami akan lakukan perayaan Natal. Biarlah hari raya kami dan perayaan-perayaan kami akan menyukakan hati-Mu. Karena itu adalah bentuk syukur dan terima kasih yang kami bawa kepada Tuhan atas kasih sayang-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati panitia Hari Raya Gerejawi dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Demikian juga perayaan-perayaan kategorial, sekolah minggu dan remaja, dan juga perayaan Natal pemuda-pemudi gereja-Mu. Biarlah kiranya semua acara yang sudah disusun dan dipersiapkan, dan pengisi acara dan semua yang terlibat di dalamnya, Tuhan menyertai dan memberkati. Demikian juga susunan kegiatan ibadah malam Natal, hari Natal, malam tahun baru dan tahun baru. Kiranya Tuhan menolong sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur atas keamanan yang terjadi di negeri kami. Ini karena Tuhan telah memilih Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden yang dihormati, yang disayangi, dan yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan demikian beliau dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengatasi COVID yang ganas itu dengan kesabaran dan dengan keuletan di dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pemerintahan dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah dan tingkat bawah. Beri mereka roh yang takut akan Tuhan, beri mereka kekuatan, perlindungan, dan keselamatan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk perayaan Natal gereja-gereja se-Bali yang sudah dilakukan pada tanggal 10 kemarin. Begitu meriah, begitu indah. Kiranya firman Tuhan yang sudah ditaburkan akan menghibur dan menguatkan umat-Mu. Dan puji-pujian yang sudah dinaikkan menjadi persembahan yang harum yang menyukakan hati-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Kristen Protestan di Bali, melalui kantor sinode, departemen-departemen, yayasan-yayasan, dan juga pelayanan di jemaat-jemaat. Tuhan memberkati Bapak Bishop, Pak Sekum, Bapak Bendahara, dan seluruh pimpinan departemen dan yayasan. Beri hati kepada mereka untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beri kekuatan di dalam menghadapi segala perkara. Biarlah Roh Kudus menopang dan menyertai mereka. Akhirnya Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu di KPB Jemaat Bukit Doa di tempat ini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami sakit dan pemulihan. Kami berdoa untuk Pak David Tobing yang mengalami gangguan jantung dan kaki yang bengkak. Kami berdoa untuk Oma Nainggolan dalam proses penyembuhan kakinya yang atau lututnya yang ada gangguan. Kami berdoa untuk Bapak Victor yang kemarin digigit serangga, yang saat ini sedang diobati di Rumah Sakit Surya Husada. Kami berdoa untuk pemulihan Pak Penatua Nyoman Christian. Kami bersyukur Tuhan keadaannya sudah semakin baik dan hari ini beliau sudah ikut melayani. Kami berdoa untuk Pak Eli Tuhan yang kakinya terkena paku, tapi oleh kemurahan Tuhan saat ini beliau sudah berangsur-angsur pulih. Kami doakan semua saudara-saudara kami yang tidak kami ingat, yang mengalami kelemahan tubuh, ya Allah. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka,
menguatkan mereka dan menghibur mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, warga jemaat Tuhan dan simpatisan di tempat ini yang mengalami kesulitan ekonomi karena di PHK atau diberhentikan dari tempatnya bekerja. Nah, sampai hari ini belum ada pekerjaan yang menetap, yang memberi penghasilan yang dapat mencukupi keperluan hidup mereka. Tuhan, tolonglah kiranya umat-Mu. Jangan biarkan mereka mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Tetapi biarlah kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Mereka diberi kemampuan untuk mencukupi keperluan hidup mereka setiap hari, membayar cicilan mereka untuk rumah mereka, untuk kendaraan mereka, membayar kontrakan rumah atau kos-kosan. Tuhan kiranya menyayangi dan melawat umat-Mu. Ini adalah bulan damai, bulan yang membawa kesejahteraan. Para majusi datang membawa hadiah yang terindah bagi Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengingat umat-Mu yang sudah hampir 2 tahun mengalami penderitaan karena dampak COVID-19. Anak-anak yang tidak bisa melanjutkan kuliah, anak-anak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Tuhan berbelas kasihan kepada umat-Mu, bukan saja yang di Bukit Doa, tetapi seluruh orang-orang yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Beri mereka kekuatan dan penghiburan ya Tuhan. Kami bersyukur karena keadaan sekarang sudah jauh lebih baik dari tahun lalu. Ekonomi sudah mulai menggeliat. Tetapi kami terus berharap sehingga turis-turis dari mancanegara bisa datang. Negara-negara yang sedang bergumul untuk mengatasi COVID, kiranya Tuhan menolong. Sehingga situasi dunia akan menjadi lebih aman dan lebih damai. Orang-orang sudah mulai terbiasa hidup berdampingan dengan COVID tanpa kekhawatiran dan kecemasan, tetapi tetap dalam kewaspadaan dan selalu taat melakukan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para orang tua, para warga senior yang merindukan untuk hadir beribadah tetapi karena aturan belum bisa datang. Mereka sudah hampir 2 tahun beribadah dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga menghibur mereka, menguatkan mereka dan memberi mereka sukacita di hati mereka. Demikian juga kami doakan anak-anak kami di dalam proses pendidikan mereka dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan sampai perguruan tinggi. Tuhan kiranya memberi roh hikmat, akal budi, dan kecerdasan kepada mereka. Sekalipun mereka mengharapkan libur yang lebih panjang, tetapi karena pemerintah sudah menentukan libur itu hanya sedikit saja, beri mereka semangat untuk tetap belajar, karena pemerintah sudah memikirkan hal yang terbaik untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan, semua yang sudah dicatat dan diwartakan dalam warta liturgi ini, kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga apa yang kami sudah programkan bersama akan dapat kami jalankan dengan baik karena berkat dan pertolongan Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami pada sepanjang minggu depan ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami dalam tugas kami masing-masing. Inilah doa syukur dan syafaat kami Bapa.
yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membawa persembahan sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih Tuhan di dalam hidup kita dengan didasarkan atas firman kebenarannya. Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sambil membawa persembahan ke depan yang akan dipandu oleh majelis, kita menyanyikan PKJ 146 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Bawa persembahanmu. Jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau telah memberkati jemaat-Mu dalam tugas pekerjaannya masing-masing ya Tuhan. Dan hari ini jemaat-Mu boleh dengan sukacita membawa ucapan syukurnya kepadamu ya Tuhan. Baik itu kolekte mingguan
ucapan syukur, perpuluhan, janji iman untuk pembangunan dan apapun bentuknya ya Tuhan. Kiranya semua apa yang kami persembahkan hari ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan ini dan berkati agar persembahan jemaat-Mu boleh bermanfaat sebagai sarana pelayanan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Ajar kami senantiasa ya Tuhan selalu mengucap syukur kepadamu yang adalah sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini dengan penuh sukacita. Kami pun berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Tuntun mereka agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita menyanyikan NKB 196 ayat 1 dan 2, ku beroleh berkat. Janji Tuhan kepada kita adalah Dia mau menyertai kita selalu. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberi saudara damai sejahtera. Maranatha. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah minggu berikutnya.